السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang penuh berkah ini, Sayyidul Ayyam, penghulunya para hari yang Allah berikan kepada umat akhir zaman, yaitu hari Jumat. Al-Fakir Khatib mengajak para hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas maupun kuantitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin kita menghindari apa-apa yang menjadi larangan Allah dan Rasul-Nya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa, roda waktu begitu cepat berputar. Dan pada hari ini, kita sudah berada di penghujung tahun 1433 Hijriah. Itu artinya, beberapa jam kemudian, kita akan memasuki tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Maka para hadirin sekalian, tema kita pada hari ini adalah muhasabah diri. Maknanya adalah muhasabah, introspeksi diri. Hadirin yang berbahagia, mengapa kita mesti melakukan introspeksi diri, muhasabah dalam bahasa agamanya? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Karena kita tidak tahu apakah Allah akan memberikan kita umur yang panjang sampai esok hari. Karena kita tidak tahu apakah amal ibadah yang pernah kita lakukan, yang telah kita perbuat berupa kebaikan dan kebajikannya, diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dosa kita setiap saat terus mengalir. Hadirin yang berbahagia, melakukan dosa tidak perlu ikhlas tetap dicatat. Tapi sebaliknya, kebaikan dan amal ibadah tidak cukup ikhlas, tetapi mesti harus benar, harus ada tuntunannya. Apakah menurut Al-Quran ataupun menurut sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, itulah sebabnya kita terus berusaha memperbaiki diri. Di samping itu, momen akhir tahun inilah kita bermuhasabah. Sudah diterimakah amal ibadah kita?
Sudahkah kita melakukan kebaikan-perbaikan? Minimal kita lebih baik daripada diri kita sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa khasir." Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka sungguh dia orang yang rugi. Man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Barang siapa yang hari ini, tahun ini sama dengan tahun kemarin, sama dengan hari kemarin, maka ia tertipu. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka itulah orang yang beruntung. Nah, para hadirin sekalian, maka momen akhir tahun, selain kita evaluasi tentang kebaikan dan keburukan yang telah kita lakukan, maka untuk tahun berikutnya, mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang, diberikan keberkahan kepada kita, ditambah hidayah kepada Allah, hidayah Allah diberikan kepada kita. Kita tingkatkan kebaikan, perbaikan diri, muhasabah, hitung, evaluasi. Sudahkah kita baik dari diri kita sebelumnya? Karena untuk urusan duniawi, kita terkadang menjadikan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, supaya ada peningkatan dan penambahan. Apakah itu kualitas maupun kuantitas jumlahnya? Pendapatan kita, pemasukan kita, mesti ada perbaikan, ada tambahannya. Maka perkara akhirat pun mesti kita lakukan hal yang sama. Ada tambahan kebaikannya, ada tambahan perbaikannya, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liha. Dan hendaknya setiap pribadi itu melakukan perbaikan. Wal tanzur, melihat nafsun pada dirinya, ma qaddamat, apa yang telah ia perbuat sebelumnya, setahun yang lalu, lighada, untuk masa depan, yaitu kehidupan yang abadi, kehidupan ukhrawi. Karena apa, hadirin sekalian, kita sebagai umat yang beriman tidak hanya menjadikan dunia ini tempat terakhir kita, tetapi dunia adalah tempat persinggahan kita. Karena ada kehidupan berikutnya berupa kehidupan yang abadi, kekal, yaitu negeri akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Kenapa? Karena susahnya kita di dunia, susahnya sementara. Miskin kita di dunia, miskinnya pun sementara. Menderita kita di dunia, menderitanya pun sementara. Kaya kita di dunia, kayanya pun sementara. Sukses kita di dunia, suksesnya sementara. Tetapi para hadirin sekalian, kalau kita menderita di akhirat, maka hanya ada dua kemungkinan. Menderitanya lama abadi selamanya, kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita, sehingga Allah masukkan kita ke dalam rahmat dan syurganya. Dan mudah-mudahan kita diberikan Allah kesenangan, kebahagiaan, kesuksesan di dunia yang sementara, dan kebahagiaan dan kesenangan serta kesuksesan yang abadi kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan hadirin sekalian, momentum akhir tahun Hijriah ini di bulan terakhir Dzulhijjah 1443 Hijriah,
kita semuanya sebagai umat muslim dimanapun berada menjadikan momen ini untuk perbaikan diri. Minimal kita lebih baik daripada diri kita sebelumnya. Ada peningkatan pada diri kita. Tidak hanya peningkatan pendapatan duniawi saja, tetapi peningkatan takwa kita kepada Allah. Rajin-rajin kita melaksanakan ibadah. Sisihkan harta kita untuk Allah dan Rasulnya. Jangan lupa kita berzakat. Jangan lupa kita bersedekah. Hentikan semua aktivitas duniawi kita tatkala azan berkumandang di masjid-masjidnya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم